Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Muhaimin Al-Habsyi dengan NPM 2408010606 kelas 4B non-reguler Banjarbaru, Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kalimantan, MAB. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jurnal saya yang berjudul Kedudukan Sungai sebagai Objek Hukum Lingkungan Hidup. Langsung saja ke latar belakang dan rumusan masalah. Fungsi multidimensi sumber air domestik, pertanian, perikanan, industri, dan penyangga ekologis. Ancaman yang meningkat, pencemaran limbah, kerusakan DHS, sedimentasi, dan eksploitasi tak terkendali. Jaminan konstitusinya Pasal 28H ayat 1 dan Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak atas lingkungan yang baik. Jadi di jurnal saya memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kedudukan sungai sebagai objek hukum lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap sungai. Yang ketiga, apa kendala implementasi perlindungan sungai. Di jurnal saya menggunakan metode penelitian hukum secara normatif. Mengkaji norma-norma hukum lingkungan melalui 3 tahapan. Yang pertama, pendekatan perundang-undangan, studi kepustakaan, ketiga, analis kualitatif. Kedudukan sungai dalam Undang-Undang PPLH. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang PPLH. Sungai merupakan bagian integral dari lingkungan hidup, kesatuan ruang yang mencakup benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan. Daya dukung, daya tampung, dan baku mutu. Daya dukung, kemampuan lingkungan menunjang kehidupan makhluk hidup secara berkelanjutan. Daya tampung, kemampuan lingkungan menerima dan menyerap zat atau energi sungai, sering jadi media pembuangan limbah. Pasal 20 Undang-Undang PPLH baku mutu air. Ukuran batas atau kadar zat yang diperbolehkan dalam suatu badan air berfungsi sebagai standar hukum pencemaran. Bentuk perlindungan hukum preventif KLHS, kajian lingkungan hidup strategis dalam perencanaan tata ruang. AMDAL Pasal 22, wajib bagi kegiatan berdampak penting. UKL atau UPL untuk kegiatan berskala lebih kecil. Perizinan lingkungan, pembuangan limbah ke sungai harus berizin dan sesuai baku mutu. Instrumen ekonomi, insentif atau disinsentif untuk mendorong kepatuhan usaha. Represif, Pasal 76 Administrasi, teguran berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan atau pencabutan izin. Pasal 87-88 Perdata, ganti rugi, pemulihan, polluter pays, straight liability untuk kegiatan berisiko tinggi. Pasal 98-100 merupakan pasal pidana penjara atau denda bagi yang sengaja lalai atau tidak memedulikan lingkungan. Kendala dalam melakukan implementasi. Mengapa pencemaran sungai masih terjadi meski regulasi sudah komprehensif? Yang pertama, lemahnya pengawasan. Kedua, kepatuhan usaha rendah. Ketiga, koordinasi lemah. Keempat, kesadaran masyarakat. 5. Penegakan belum efektif. Keenam, tekanan pembangunan. Jadi kesimpulan dari jurnal saya adalah sungai berkedudukan sebagai objek hukum lingkungan yang wajib dilindungi dan dikelola berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Perlindungan diwujudkan melalui instrumen preventif baku mutu, AMDAL, izin, dan represif sanksi administratif, perdata, dan pidana. Implementasi masih terhambat lemahnya pengawasan, kepatuhan rendah, koordinasi buruk, dan kesadaran masyarakat yang kurang. Efektivitas memerlukan sinergi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat berlandaskan prinsip berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.